Kita sudah sampai kepada bab mufaddil buka'i min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab tentang keutamaannya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syauqan ilaihi, dan karena rindu dengan rahmat Allah, rindu dengan karunia Allah, rindu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati orang-orang yang beriman, menyifati orang-orang ahli ibadah, menyifati orang-orang yang dekat kepada Allah, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yazituhum khusyu'a. Mereka itu adalah di saat sujud itu terlihat dari cara sujudnya, menikmati sujud, karena dia merasa di saat sujud benar-benar merasakan dirinya adalah seorang hamba. Karena sesuatu yang sangat diagungkan dan dimuliakan namanya jidat dan wajah, waktu itu harus disungkurkan ke bumi. Dan itu saat yang paling tepat untuk mengatakan dirinya adalah seorang hamba. Bahkan sampai dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktiru fihi ad-du'a. Sebaik-baik, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sujud. Karena sujud itu sesuai dengan diciptakan dia sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba pengakuan sujud. Dan ahli iman sujud dibarengi dengan derai air mata. Karena dia adalah seorang hamba waziduhum khusyu'a, bertambah khusyuk di dalam melakukan salat. Kerinduan untuk sujud. Dan dinikmati sujudnya. Sujud yang dinikmati. Sujud yang merasakan dirinya adalah seorang hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." Ada orang-orang, ini adalah bukan pertanyaan sesungguhnya, ingkar. Kenapa kok kamu heran dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Seharusnya itu kamu heran dengan perilakumu sendiri yang lihat kebenaran tidak bisa menerima. Al-Quran datang dengan kebenaran. Dan tidak ada yang salah. Dan semuanya kemaslahatan untukmu. Atau bagaimana kau heran? Wa tadhakun, menertawakan Al-Quran. Ini juga pendidikan. Jangan sampai kita tidak punya adab dengan Al-Quran. Para kekasih Allah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Di saat membaca tentang neraka menangis. Bahkan mereka di saat bercerita, mendengar cerita tentang surga pun menangis. Kenapa di saat mendengar cerita tentang surga menangis? Mereka berpikir melihat dirinya yang seperti itu, yang banyak dosa dengan matanya, yang banyak dosa dengan telinganya. Apakah aku bakal mendapatkan bagian surga tersebut? Jadi tidak ada kesempatan bagi ahli iman yang sesungguhnya untuk membaca Al-Quran itu untuk guyonan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Makanya jangan sampai orang main-main dengan Al-Quran dibawa. Kadang seorang ustaz di atas mimbar, Al-Quran dibaca dengan guyonan. Mana kekhusyuan? Mana rasa takut kepada Allah? Al-Quran dipeleset-pelesetkan, innalillah. Jangan hadiri majelis yang semacam itu. Kurang ajar kepada Allah yang demikian itu. Menunjukkan tidak ada kekhusyuan di dalam hatinya. Kalau para kekasih Allah baca Al-Quran penuh dengan adab dan tata krama. Mulai dari berwudu, berdandan, berpakaian, menghadap kiblat. Biarpun menghadap kiblat adalah sunnah. Berwudu pun sunnah untuk baca Al-Quran. Asalkan tidak menyentuh pun boleh baca Al-Quran. Tapi mereka tetap menjaga karena ini kalamullah. Penuh dengan adab dan tata krama. Tidak ada guyonan itu. Kadang sekarang Al-Quran guyonan. Ustadz-ustadznya ini problem nih. Ustadznya ngajari guyonan dengan baca Al-Quran. Hadis Nabi guyonan. Itu majelis tidak akan ada hidayah di dalamnya. Bahkan dikatakan hati itu akan memuntahkan hidayah yang disampaikan dengan tertawa ngakak-ngakak. Subhanallah, senyum iya tertawa sesaat. Akan tapi Al-Quran dijadikan guyonan. Tidak menghargai Al-Quran. Para kekasih Allah menangis. Khusyuk di dalam baca Al-Quran. Dihayati. Dengan penuh penghormatan kepada Al-Quran. Karena ia membaca kalamullah. Membaca kalamullah. Surat dari orang yang sangat kita hormati saja. Begitu kita jaga dan kita. Kalau kita membaca salat orang yang sangat kita hormati. Mungkin orang tua kita. Atau Anda mungkin adalah atasan Anda. Sementara ada sadar Anda punya pelanggaran dengan salat. Tiba-tiba ada surat turun dari atasan. Anda bacanya pun gemetaran khusyuk. Menteleng matanya. Ada apa ini? Mau dihukum apa aku?
Bagaimana risalah min Rabbil Alamin. Dari Allah. Masih kita sempat guyonan. Dan ayo sadar semuanya. Pembaca Al-Quran. Harus dengan adab dan tata krama. Sadari kalau engkau membaca kalamullah. Bukan main-main, guyonan, tertawa, ngakak-ngakak sana sini. Ini musibah. Sudahlah, hentikan. Dan jangan hadiri majelis yang semacam itu. Ini peringatan. Habib Abdullah Baron pernah marah suatu ketika ada guyonan di Indonesia di sini tentang masalah ayat, nyebut ayat apa ayat. Kenapa? Beliau tidak tahu maknanya. Kenapa orang pada tertawa? Diterjemahkan Bib karena dia menyebut ayat Al-Qur'an dihubungkan dengan masalah guyonan-guyonan politik begitu. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Al-Qur'an dibuat main-main? Mana iman wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Mana penghormatan kepada Al-Qur'an? Jangan main-main urusan Al-Qur'an. Kalau kalam manusia, omongan manusia saja, kadang-kadang main-mainan pun harus ada batasannya. Dan omongan Anda pun kalau diplesetkan sama orang lain pun Anda tersinggung. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kita punya omongan diplesetin begitu saja. Jadi guyonan kita tersinggung. Kurang ajar benar nih orang. Bagaimana dengan Allah? Maka jangan main-main. Sudah, wahai anak-anakku yang jadi ustadz. Ini sudah mulai jadi ustadz. Awas Al-Quran harus kau betul-betul kau agungkan. Lihat. Jangan main-main dengan Al-Quran guyonan. Ayat ini, ayat itu, ini, itu, dan sebagainya. Apa itu? Lihat. Ini musibah di kita. Makanya susah hidayah masuk ke hati kita. Al-Quran saja jadikan mainan ini. Antum samidun. Jadi baca Al-Quran dengan kelalaian. Lihat. Baca Al-Quran lalai sudah. Karena apa? Guyonan. Baca Al-Quran seperti orang baca. Samidun. Ghafilun. Gak sadar baca Al-Quran. Baca Al-Quran dipikir baca apa itu. Hanya mainan saja. Wahai penghafal Quran. Dengar nih. Kekhusyuanmu mana di saat kau baca Al-Quran. Hei anak-anakku yang ngafalin Quran tuh. Agar Allah memberikan pemahaman yang sesungguhnya ke dalam hatimu. Pandang Al-Quran adalah kalamullah. Lihat dengan hatimu. Agungkan Al-Quran. Maka Allah akan berikan ilmu ke dalam hatimu. Baik, ini problem di kita. Dan kita pernah melihat yang semacam itu. Perlu didoakan orang-orang semacam itu. Kerjaannya bikin tertawa. Di majelis kalau tidak tertawa 10 menit saja kayaknya sudah majelis yang enggak sempurna. Sampai Al-Quran diganyang. Hadis Nabi dibikin main-main. Wah, ulama bikin gojokan segala macam. Apaan itu? Ya, tidak akan ada hidayah turun di tempat-tempat seperti itu. Bahkan yang katanya rahmat dijanjikan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar itu. Tidak akan turun rahmat Allah kepada orang tersebut seperti itu. Bahkan kebalikannya murka akan turun karena telah mengejek ayat-ayat Al-Quran. Merendahkan ayat Al-Quran ini. Yathakun wa tathakun. Ketawa-ketawa. Apaan itu? Ngeremehkan Al-Quran. Hadis yang pertama an bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata kepadaku Iqra alayya al-Qur'an ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Qur'an untukku. Nabi minta dibacain Al-Qur'an. Apa Nabi lupa? Enggak. Apa Nabi tidak bisa baca Al-Qur'an? Tidak. Tapi begitulah akhlaknya Nabi sesaat ingin mendengar Al-Qur'an dari orang lain. Dan sekaligus pendidikan dari Nabi. Ya Rasulullah, akra'u alaika wa alaika unzil. Aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah. Sementara Al-Quran turunnya kepadamu. Maksudnya ya Rasulullah, gak pantas aku membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah. Qala, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengar Al-Quran itu selain daripada mulutku sendiri. Ahli tarbiyah paham makna ini. Begitulah kadang seorang ustadz itu mendidik muridnya tuh, muridnya suruh membacakan. Kadang muridnya suruh ceramah, bukan suruh ngajari gurunya. Ya tadi ingat guru kita Al-Habib Muhammad Bahrun punya maulid yang ada di Hami sana. Beliau tidak pernah, beliau murid-muridnya itu, bahkan sebagai tempat muridnya suruh seolah-olah menjelaskan dan sebagainya. Itu pendidikan dari Nabi SAW membesarkan semangat murid. Muridnya si tawadhu enggak mau. Bagaimana ya Rasul? Aku membacakan Al-Quran untukmu, Al-Quran kan turun untukmu. Engkau adalah sahibul Quran dan engkau adalah Al-Quran berjalan. Bagaimana aku bacakan untukmu ya Rasulullah? Aku ingin mendengar Al-Quran dari selainku. Maksudnya apa? Ayo baca sudah. Dijadikan kesempatan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mentashih ilmunya. Ya sudah, kalau saya disuruh oleh guru saya, bismillah.
Maka ini prinsip, ini termasuk yang harus kita hadirkan dalam dunia dakwah. Itu ada sebagian dalam dunia dakwah itu tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kalau disuruh oleh orang sepuh nggak mau tawadhu, nggak maju nanti. Kalau sudah kamu sebagai anak muda disuruh sama sesepuh di kampungmu, maju sudah mah. Betul nih disuruh. Kan kita bisa membaca disuruh serius dan tidak serius. Coba kamu bismillah. Sekaligus pengen ditasheh, ya sudahlah. Saya punya omongan denger nanti biar kalau salah dibetulin sama guru-guru kita. Nggak ada masalah. Kesombongan itu bukan dalam bentuk seperti itu, kesombongan itu dalam hati. Yang menjadikan orang menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu sombong. Akan tapi tidak ada masalah tiba-tiba murid disuruh sama guru yang ceramah dan gurunya mendengar. Dan bisa saja gurunya senang melihat muridnya yang mengucur doa yang luar biasa. Panjatan doa sehingga akan dikabul oleh Allah. Su'ul adab memang tidak boleh, tapi jangan berlebihan. Namanya itu yang sering kami hadirkan. Kendala di dalam dakwah itu adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Gayanya si tawadhu, astagfirullah, enggak mau. Terus gimana? Disuruh oleh gurumu. Berdiri, ngajar, maju. Ini pendidikan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh oleh Rasulullah. Baca. Karena menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Aku baca surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas. Sampai akhir. Surat An-Nisa. Sampai ila hadhil ayat hatta ji'tu, sampai aku datang ila hadhil ayat sampai ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di saat sampai kepada ayat ini, qala Nabi berkata, hasbuk, al-an, cukup. Sampai di sini sudah stop. Waktu disuruh berhenti itu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud waktu membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Di saat dihentikan oleh Nabi, berhenti, cukup sampai di sini. Kaget, apa yang menjadikan saya suruh berhenti? Apa ada yang salah? Tiba-tiba melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltafattu ilaihi, aku menoleh kepada Rasulullah, fa idza ainahu tadrifani, air matanya berlinang dan meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai ayat apa kok Nabi sampai menangis? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Lihat di akhirat nanti. Setiap umat itu ada saksi. Nabi-nabi mereka akan menjadi saksi. Nabi-nabi mereka akan menjadi saksi. Ini dalam penjelasan sebagian ahli tafsir. Sampai menjadikan Nabi itu menangis. Wajib Nabi ala hulai syahidah, dan aku mendatangkan engkau wahai Muhammad, engkau pun akan bersaksi nanti di akhirat akan umatmu itu. Engkau pun juga akan bersaksi nanti di akhirat akan umatmu itu. Nabi begitu menangis, lihat, mendengar ayat ini menangis, Nabi kebayang itu nanti, karena aku melihat umatku ini ada yang baik memang, tapi di saat ada yang tidak baik, bagaimana aku nanti akan bersaksi, ya Allah umatku ini begini dulu di dunia. Nangis Nabi itu. Nabi menangis karena kasih dengan kita. Renungi. Karena begitu dahsyatnya keadaan di akhirat nanti. Nabi harus menjadi saksi. Nabi yang menyaksikan kita saja menangis, bagaimana kita yang bakal disaksikan kok tidak menangis? Ini kan kebablasan, kan begitu maksudnya. Nabi itu yang menyaksikan kita, beliaunya ma'ena ahli surga paling mulia. Nabi nanti akan menjadi saksi untuk umat. Bagaimana tentang umat ini wahai Muhammad? Ini mendustakan aku, ini kurang ajar kepadaku, ini. Itu menjadikan Nabi menangis. Yang menyaksikan saja menangis, bagaimana kita yang disaksikan kok tidak pernah merasa takut. Dan itu omongan tidak pernah ditolak. Omongan Nabi waktu itu langsung menjadi hukum saat itu. Karena begitulah Allah jalankan titah Allah, perintah Allah seperti itu. Nabi menangis. Karena bagaimana keadaan kita. Dan betul Nabi itu sangat kasih dengan umat beliau. Bahkan dikatakan arhamu bina minna. Nabi lebih kasih kepada kita daripada diri kita sendiri. Nabi tidak rela jika melihat umatnya bermaksiat. Bahkan Nabi itu yang dipikirkan di saat beliau akan dicabut ajal beliau adalah bagaimana keadaan umatnya setelah Nabi Muhammad pergi. Nabi mengkhawatirkan. Dan kekhawatiran itu tanda cinta dan kasih. Nabi sangat perhatian dengan umat. Menangis Nabi. Nah inilah. Renungannya itu jauh sampai ke akhirat nanti itu. Wa kaifa idza ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini, kau akan menjadi saksi wahai Muhammad untuk mereka semuanya. Ini salah satu penafsiran. Sebagian penafsiran lagi katailah umat nanti
umat-umat nanti, khususnya umat Nabi Muhammad akan menyaksikan umat-umat terdahulu. Akan tapi para ahli tafsir, khususnya ahli tarbiyah, memandang makna sisi tadi itu. Begitu perembutnya kasih Nabi. Dalam hati Nabi, penuh kasih sayang Nabi kepada umat. Jadi yang kebayang adalah haul, keadaan dahsyatnya di hari kiamat nanti. Para sahabat Nabi dengar keadaan hari kiamat pada menangis. Keadaan hari kiamat pada menangis. Karena mereka yakin betul bagaimana keadaan di hari kiamat nanti. Yakin. Imam Ali bin Abi Thalib penuh dengan keyakinan. Sehingga tidak perlu lagi ditampakkan seolah sudah tampak. Keyakinan tentang hari akhir. Tentang keyakinan tentang dahsyat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerjaannya menangis dan menangis. Wa minkum ila waridhu. Kau mendengar ayat bahasanya kau akan melewati itu siratal mustaqim. Kau akan melewati jahanam itu nanti. Menangis para sahabat Nabi berkata, iya kalau aku selamat lolos sampai di sana. Kalau tidak aku jebur di neraka jahanam. Menangis. Sehingga waktu melihat kucing, saya tidak bakar Siddiq. Kucing dalam riwayat anjing. Hai anjing, saat ini orang mengatakan aku lebih bagus darimu. Tapi nanti di sana, hai anjing, di siratal mustaqim, jika aku lolos, benar aku lebih bagus darimu. Tapi kalau aku kepleset di sana, aku akan lebih rendah darimu, wahai anjing. Rasa takut di akhirat nanti. Itu loh yang perlu dibangkitkan di hati kita, disuburkan di hati kita. Rasa takut. Dahsyatnya hari akhir nanti. Wa ana Anas, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu, kata Sayyidina Anas. Aku mendengar Rasulullah berkhutbah pada suatu ketika. Dan aku tidak mendengar khutbah Nabi seperti itu sebelumnya. Aku tidak pernah mendengar Nabi khutbah kayak begitu. Menggetarkan hati. Menggugah hati. Di antaranya faqala, Nabi berkata, inilah menjadikan orang pada menangis. Faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ngajak merenung kepada orang yang mendengar. Kalau seandainya engkau tahu apa yang aku ketahui, maka niscaya engkau akan banyak menangis dan susah untuk tertawa. Apa yang disaksikan Nabi? Surga dan neraka. Keadaan di akhirat nanti. Kalau kita punya keyakinan, kalau engkau mengetahui seperti apa yang aku lihat, maka ketahuilah. Maksudnya apa? Kalau keyakinanmu benar-benar kuat, niscaya engkau akan susah untuk tertawa. Begitu dahsyat yang ngerikannya alam barzah, yang menemanimu hanya amalmu, tapi kenapa kau tidak tidak mempersiapkan kawan yang banyak saat ini? Yang akan menjadikan kau ketakutan di alam barzah nanti adalah kejelekanmu, tapi kenapa kau perbanyak hari ini? Seandainya kau yakin betul-betul melihat seperti kau lihat dengan matamu, niscaya kau tidak akan banyak tertawa dan lebih banyak menangis. Begitulah keadaannya orang-orang besar seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Lakushifa 'annal ghita'u masdatu yaqina. Kalau seandainya tabir neraka diperlihatkan kepadaku, kata Imam Ali, atau surga diperlihatkan kepadaku, niscaya sudah tidak tambah lagi keimananku. Karena apa? Biarpun tidak melihat dengan matanya, keyakinannya luar biasa. Susah melakukan kemaksiatan. Dan di saat mendengar kebaikan bergegas karena tahu di matanya ada surga. Kelihatan surga, karunia Allah, ridha Allah dan seterusnya. Di saat Nabi berkata semacam itu, lihat. Sahabat Nabi belum menangis mendengar ceramah, tapi Nabi mengatakan, kalau seandainya engkau meyakini seperti yang aku yakini, melihat seperti yang aku lihat, niscaya engkau akan banyak menangis dan susah untuk tertawa. Para sahabat Nabi dibawa dengan kalimat itu ke dalam kesadarannya. Sehingga ia pun sadar bahwasanya aku pun akan masuki akhirat nanti. Aku akan masuki alam barzah. Aku akan masuki padang mahsyar. Aku akan lewati sirat. Faqatta ashabu Rasulillah. Kemudian sahabat Nabi menutup wajah mereka. Waqatta wujuhahu, menutup wajah mereka. Walahum khanin. Dan di saat menutup wajah mereka, terdengar suara tangis. Jadi sambil menutup wajah mereka dibarengi dengan isak tangis karena rasa takutnya. Jadi cukup mendengar peringatan Nabi langsung sadar, kalau seandainya kau melihat apa yang aku lihat, niscaya kau tidak akan banyak tertawa. Ikut menangis. Begitulah khusuknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaliju an-nara
rajulun baka min khasyatillah. Tidak nangis. Ngomong naik haji bisa nangis. Anaknya mau masuk pondok aja nangis. Tapi belum pernah menangis karena Allah. Bukan belum pernah menangis karena takut kepada Allah. La yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Masya Allah. Ini seolah-olah jaminan ini. Asalkan kita menangis yang betul. Dan berawat kullu ainin bakat min khasyatillah. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini bakal menangis nanti di akhirat. Kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelihatannya nangis kepada Allah, tak-taunya ingat duitnya hilang, ini enggak sah. Enggak sah. Menangis-nangis sendiri. Pendidikan dari Nabi menangis-nangiskan diri. Imam Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan kalau kau tidak bisa menangis, tangis-tangiskan dirimu. Menangis-tangiskan diri, melatih agar lembut hatinya biasa dengan tangis dan derai air mata. Sampai digambarkan kalau orang sudah sering menangis karena takut kepada Allah itu, diperas dari kambing itu, keluar. Keluarnya gampang. Tapi masukkan lagi ke susunya, susah, mustahil gitu. Kecuali yang alat itu sedot, iya. Tapi ini susah. Maksudnya apa? Gambarannya susah. Artinya Pak, kalau orang sering menangis karena takut kepada Allah, yang sesungguhnya ini, maka ia akan susah masuk neraka seperti susahnya air susu yang sudah keluar untuk kembali kepada tempatnya tadi. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Di neraka jahannam itu ada dengan asapnya. Tapi siapapun yang pernah berjuang di jalan Allah, dia tidak akan menemukan debunya neraka jahannam. Begitu pentingnya. Yang diambil keterangan oleh Imam Nawawi adalah yang pertama tadi, menangis. Berlatihlah kita untuk bisa menangis karena dosa-dosa. Ingat kesalahan kita di hadapan Allah. Dan lebih utama lagi di saat kita bisa menangis di saat sendiri. Nabi menangis di depan orang, sahabat Nabi pernah menangis di depan orang. Tapi Nabi juga pernah menegur satu orang menangis di depan orang, begitu. Lalu Nabi berkata, "Na'am idza kana hadza fi baitika." Iya, kalau ini di rumahmu kamu boleh nangis kayak gitu. Artinya harus ada benar, menangis itu bukan di saat di depan orang saja, Jadi tangis memang penting. Tapi hakikat tangis itu adalah kesadaran kalau dia itu takut kepada Allah. Kalau nangis dibuat itu, sampai ada ke majelis bawa bawang biar ketawa nangis itu. Main film itu namanya. Khususnya di saat sendiri, tes dirimu sendiri. Di saat ingat dosa, ingat kematian, setelah kematian seperti apa? Tanggung jawab tentang anakku ada di mana. Terus sampai menetes air mata, maka itulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Dan berlatihlah untuk sendiri, kunci pintu rumah dan berusaha untuk menangis ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melembutkan hati, bukan tertawa ngakak-ngakak yang mengeraskan hati. Kalau tertawa mengeraskan hati sehingga mendengar nasihat tidak kunjung faham. Tidak kunjung yang ngakak-ngakak yughsil qalb, mengeraskan hati. Baik. Kita perlu menguji diri kita sendiri. Bagaimana air mata kita? Hampir kita semua pernah menangis. Cuman kalau ditanya tangis karena apa itu? Karena Allah? Belum karena Allah. Kemarin suami dipecat kerja. Kemarin duit nggak keluar. Kemarin disinggung perasaan oleh orang. Kemarin, mana Allah? Mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasa rindu kepada rahmat Allah menjadikan seseorang bisa menangis. Tidak beda dengan kerinduan kita kepada anak, lalu menjadikan kita meneteskan air mata. Kerinduan kita kepada suami atau istri bisa menitikkan air mata. Karena rasa di dalam hati. Coba yang kangen kepada anaknya, menangis. Bagaimana orang rindu kepada Allah tidak bisa menangis? Yang dikhawatirkan adalah, sadari. Yang dikhawatirkan adalah ternyata lebih takut kita kalau sudah diolok oleh manusia, tidak takut kalau kita akan dihukum oleh Allah. Sehingga banyak perilaku kita itu hanya karena manusia. Allah tidak memandang manusia seperti itu. Tapi hendaknya yang kita lakukan hanya karena Allah. Kalaupun takut, takut karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.